Proses penciptaan alam semesta berdasarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta tidak sekaligus. Proses penciptaan ini menunjukkan bahwa ada yang tercipta lebih dahulu dan ada yang berikutnya diciptakan. Tahapan ini menunjukkan adanya kronologi atau proses dari sebuah penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Setelah itu, bumi Dia hamparkan untuk dihuni. Darinya, bumi, Dia mengeluarkan air dan menyediakan tempat penggembalaan. Gunung-gunung, Dia pancangkan dengan kokoh. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Quran Surat An-Nazi'at ayat 27-33. Pada awal ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada manusia, terutama kepada mereka yang sombong dan mengingkari kekuasaannya, agar menggunakan akalnya untuk memperbandingkan antara kelemahan penciptaan diri manusia dengan kebesaran penciptaan alam semesta yang begitu luas dan kokoh. Ini dengan jelas menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Proses penciptaan alam semesta dimulai dengan pembentukan langit dalam 2 masa. Kemudian bumi dalam 2 masa juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menaikkan langit yang telah diciptakan dan melengkapinya dengan berbagai benda angkasa seperti planet, bintang, dan sebagainya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum-hukum yang mengatur gerak-gerik benda-benda angkasa tersebut sehingga tetap berada pada tempatnya tanpa jatuh atau terjadi benturan, meskipun semuanya terus bergerak dalam poros dan lintasan yang telah ditetapkan. Setelah menciptakan benda langit, termasuk matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghasilkan pergantian antara malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang, serta siklus pergantian musim, dan lainnya, yang terjadi secara terus-menerus sebagai hasil dari gerakan benda-benda angkasa tersebut. Mengatur dan menjaga peredaran planet-planet ini adalah tugas yang luar biasa, yang ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh menakjubkan, Allah adalah pemelihara utama, Dia yang Maha Kuasa, dan pengatur utama segala hal di alam semesta. Setelah itu, Allah meletakkan bumi sehingga nyaman sebagai tempat tinggal untuk semua makhluk yang diciptakannya. Ayat berikut menggambarkan urutan penciptaan alam semesta. Awalnya, Allah menciptakan bumi dalam keadaan yang kasar, kemudian Dia menciptakan langit yang diperindah menjadi 7. Setelah itu, Allah melengkapi bumi dengan semua elemen yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan semesta alam.
Dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu Dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Quran Surat Fussilat ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Dia kemudian menuju ke langit yang masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Lalu, dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan dari setan. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 11 dan 12. Dalam ayat-ayat ini diuraikan proses penciptaan alam semesta. Terdapat perbedaan urutan penciptaan dalam penjelasannya, terutama terkait dengan penciptaan bumi dan langit. Awalnya, yang diciptakan adalah bumi dalam 2 masa, diikuti oleh kelengkapan bumi dalam 2 masa berikutnya. Bumi perlu disempurnakan dengan gunung-gunung, tanaman, air, dan elemen lainnya yang menjadi sumber makanan dan minuman bagi makhluk hidup di atasnya. Proses penyempurnaan ini memakan waktu 4 masa. Setelah selesai dengan penciptaan bumi dan isinya, Allah menciptakan langit yang kemudian disempurnakan menjadi 7 lapis. Masing-masing langit memiliki keadaan dan fungsinya sendiri. Allah juga menghiasi langit dengan benda-benda angkasa seperti bintang, planet, galaksi, meteor, dan lainnya. Proses penciptaan 7 langit dan isinya memakan waktu 2 masa. Dengan demikian, seluruh penciptaan alam raya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yaitu dalam 6 masa. Hal ini disampaikan dalam buku Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun atas kerja sama Lajnah Pentasyihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, pada tahun 2010. Meskipun dalam beberapa redaksi ayat disebutkan bahwa langit diciptakan lebih dulu, namun ada juga yang menyatakan bahwa awal penciptaan adalah bumi. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini terdapat pada surat Taha, ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran diturunkan dari Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Quran Surat Taha ayat 4. Beberapa ahli tafsir mengajukan pendapat yang mengkompromikan perbedaan informasi dalam Al-Quran mengenai awal penciptaan. Menurut mereka, dalam rencana penciptaan, Allah lebih dulu merancang bumi dan isinya, karena bumi adalah planet utama yang akan menjadi tempat tinggal bagi sebagian makhluknya. Namun, dalam pelaksanaan penciptaan, Allah lebih dahulu menciptakan langit dan isinya, seperti yang sering ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran, sebelum akhirnya menciptakan bumi dengan segala kelengkapannya. Meskipun demikian, fokus utama adalah penciptaan alam semesta berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan urutan kronologis yang dijelaskan. Proses penciptaan yang diuraikan ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan logika dan analisis tentang eksistensi setiap benda atau fenomena.
Misalnya, pemahaman tentang pergantian malam dan siang menjadi lebih jelas ketika kita menyadari bahwa ada matahari yang menjadi penyebab terjadinya kegelapan dan terang di alam semesta. Oleh karena itu, pergantian malam dan siang selalu diposisikan setelah penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190.